Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah oleh Allah diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kekuatan ya untuk senantiasa pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, hari ini kita sudah masuk bulan Zulqa'dah ya. Dan insyaallah sudah ada pengumuman dari Ketua DKM terkait dengan rencana bahwa DKM menerima dan menyalurkan hewan kurban. Jadi DKM sebagaimana yang sudah disampaikan melalui grup, kita bersama-sama yang berniat untuk kurban bisa langsung membawa hewan kurban. Kalau patungan sapi kalau tidak salah 3,6 juta. Itu sudah dengan itu ya, biaya perawatan sudah ya, atau mungkin sudah sepertinya sudah ya. Mudah-mudahan kita yang berniat untuk berkurban ya sudah bersiap-siap, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban. Begitu juga yang berniat untuk membeli sendiri ataupun membawa langsung hewan kurban baik kambing ataupun sapi. Hadirin dirahmati Allah, dan juga sudah ada informasi dari pemerintah ya, dari LIPI kemungkinan atau dari BRIN ya. Kemungkinan Departemen Agama Idul Adha itu kemungkinan sekitar tanggal 29 Juni. Dan sudah ada organisasi Muhammadiyah yang sudah menetapkan bahwa Idul Adha pada tanggal 28 Juni. Sehingga kita tentu silakan nanti yang akan melaksanakan ibadah puasa Arafah, sunnah Arafah, tentu sesuai dengan kita mengambil keputusan yang mana ya. Karena mungkin ada dua keputusan, tentu kita harus istiqomah. Jika memang kita mengambil yang 28, berarti satu hari sebelumnya kita sudah melaksanakan puasa Arafah. Tapi kalau yang mengikuti tanggal 29, puasa Arafah berarti di tanggal 28 ya. Hadirin yang dirahmati Allah, juga alhamdulillah malam Sabtu sudah ada kajian tahsin dengan Ustaz Yasin. Bagi jamaah yang mempunyai waktu, berkeinginan untuk mendalami tahsin Al-Quran ya, atau memperbaiki bacaan Al-Quran baik dari sisi bacaan, dari sisi tajwid ya, nanti bisa bergabung di malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu, dan malam Jumat juga ada yasinan dan kajian kitab fikih. Silakan nanti jemaah sekalian untuk memamurkan masjid bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. Ini menarik untuk kita renungkan bersama. Surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya sudah sangat terkenal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah dalam firman tersebut, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu ya. Dan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh,
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ya. Dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, ya, salah satu pintu atau kriteria penduduk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kriteria kalau kita ingin masuk surga, salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Itu kriteria salah satu penduduk surga, kata Allah. Ya. Dalam kajian takwa, ulama membagi ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang beberapa. Salah satunya saya ingin mengambil satu pendapat tentang takwa itu, sebagian besar ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, takwa itu adalah tarku asyirki, meninggalkan kesyirikan. Jadi ciri orang yang bertakwa itu, dan takwa yang paling rendah, yang paling rendah itu adalah orang yang mampu meninggalkan kesyirikan. Nah, tapi ini kategorinya takwa yang rendah. Orang yang mampu meninggalkan syirik itu salah satunya adalah ciri orang yang bertakwa, tapi dalam kategori rendah. Ya. Dalam kajian Islam, takwa itu, ya, pertama tadi meninggalkan kesyirikan. Syirik ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan syirik besar, ya, atau biasa disebut dengan syirik jali, nyata, nampak, kelihatan. Ya. Syirik besar itu menyekutukan Allah dengan nyata-nyata. Ya, menganggap bahwa ya menyembah apapun sama, semua agama sama, menyembah Tuhan A, B, semuanya sama. Ya, menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya, bahwa Tuhan itu, ya, tidak hanya Allah, agama itu semuanya sama. Nah, ini syirik besar. Ataupun mungkin terang-terangan, ya, berpegang teguh bahwa bukan hanya Allah yang memberikan keselamatan. Ya, kalau bahasan syirik, ya, zaman dulu lebih mungkin ketika mendapatkan kesulitan, ya, meminta bantuan-bantuan paranormal dan sebagainya, itu juga kategori syirik yang jali, nyata, kelihatan. Yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil, ya, syirik khafi, syirik nggak nampak, nggak kelihatan. Ya. Sebagai contoh yang kadang-kadang adalah kita nggak menyadari bahwa itu syirik, bahwa kita menyatakan bahwa bukan hanya langsung kepada Allah, bisa jadi makhluk ini menjadi juga sesuatu yang memberikan kebaikan. Kalau kita ke dokter, misalkan, wah, nih kalau nggak ada dokter spesialis A, ini mungkin udah meninggal nih. Kalau nggak ditolong sama dokter spesialis jantung ini sudah meninggal nih. Nih, untungnya nih langsung ketolong nih. Begitu stroke langsung dibawa ke rumah sakit, ditolong oleh dokter. Untungnya tertolong sama dokter ini langsung. Kalau tidak meninggal. Ini syirik asghar, kecil tanpa disadari. Kita sering, mungkin ada orang yang tanpa disadari tidak langsung itu karena Allah. Mestinya bahwa alhamdulillah, ya, melalui dokter ini atas pertolongan Allah, ya, ditolong oleh dokter ini. Jadi pertama adalah karena Allah. Wah, ini kalau pilotnya nggak pinter, wah, ini kalau supirnya nggak pinter, di depan tadi hampir tabrakan. Ya, supirnya langsung ke kiri menghindari tabrakan. Ini seolah-olah bahwa bukan karena pertolongan Allah. Wah, ini saudara A ini kalau dulu nggak ditolong sama bapak saudaranya, nggak mungkin kuliah. Mungkin sekarang nggak mungkin jadi sarjana. Syirik asghar, syirik kecil yang kadang tidak terasa, kita tidak langsung semuanya, ya, menggantungkan kepada Allah.
Hadirin dirahmati Allah, tadi adalah ya kategori takwa yang paling rendah. Yang kedua kata ulama, takwa yang kedua adalah tarku al-ma'asyi, meninggalkan kemaksiatan. Ya, meninggalkan seluruh perintah-perintah Allah. Ini kategori takwa yang kedua. Ya. Jadi kalau sudah mampu meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, ya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu salah satu pengertian takwa. Ini termasuk kategori takwa pada tingkatan yang kedua. Dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka itu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan yang apa mereka kerjakan. Di dalam surat Al-A'raf ini, kalau sebuah kampung, sebuah negeri, sebuah penduduk, ya kalau di situ mayoritas adalah orang-orang yang bertakwa, Allah akan turunkan barokah, keberkahan. Keberkahan itu kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, akan ditambahkan banyak kebaikan di negeri itu. Ya, ziyadatul khair. Tetapi kalau ada orang yang justru meninggalkan ya perintah Allah, banyak kemaksiatan, ya, maka Allah akan justru menurunkan siksa, bencana di sebuah tempat itu. Makanya kalau ada bencana di suatu tempat ada dua hal. Buat orang-orang yang beriman itu adalah ujian. Buat orang-orang yang banyak melaksanakan kemaksiatan itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi karena di situ banyak kemaksiatan, maka akan sering terjadi dikuranginya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal di tempat itu kebaikannya sangat sedikit, kemaksiatan banyak, bisa jadi Allah akan banyak mengurangi ya keberkahan. Hadirin dirahmati Allah, yang ketiga adalah tarku kulli ma yusghilu 'anillah, meninggalkan segala hal yang mensibukkan dari Allah. Ini tingkatan yang ketiga. Mampu meninggalkan syirik, mampu melaksanakan seluruh perintah Allah, mampu meninggalkan semua larangan Allah. Tetapi kalau orang yang tingkatnya paling tinggi, mampu ya melaksanakan segala hal yang dapat menyibukkan diri dan hanya menyibukkan diri kepada Allah. Apapun pekerjaan kita, tidak lantas kita sibuk, lebih sibuk pekerjaan kita daripada kita menyibukkan diri kepada Allah. Ya. Bisa jadi kita bekerja di kantor, begitu azan, ntar dulu, sibuk nih pekerjaannya, tanggung. Sehingga waktu sholat memang betul masih ada, tetapi kita melambatkan sholat, menunda-nunda sholat sampai waktu sholat akhir. Kalau sholat tahajud bagusnya di akhir sepertiga malam, bukan di awal. Tapi kalau untuk sholat wajib, ya sholat wajib utamanya adalah di awal waktu. Ketika kita dalam perjalanan tidak memungkinkan kita sholat berjamaah, kita naik pesawat, datang waktu maghrib, nanti saya sampai turun saja di bandara. Lebih utama di awal waktu. Boleh kita sholat sambil duduk di pesawat, kita bisa tayamum, karena mungkin kalau kita wudhu di pesawat airnya cuma sedikit, kalau wudhu semua habis nanti ya. Begitu juga di kereta. Di kereta begitu waktu, mungkin kalau kita naik Argo, mungkin kereta Argo yang jurusannya jauh ya, mungkin ke Surabaya, ke Jogja. Ya, kita di situ mendapatkan waktu sholat. Utamakan awal waktu.
Dan tentu kadang-kadang orang bingung harus wudhu. Seringkali mungkin Bapak dan Ibu kalau melakukan perjalanan jauh, saya juga pernah merasakan. Ya, begitu di akhir-akhir mau sampai tujuan itu air di toilet kereta habis. Kenapa? Kalau kata petugas ini, kebanyakan justru toilet ini bukan untuk keperluan yang mendesak. Toilet digunakan airnya untuk para wudhu. Masuk maghrib ada wudhu, ya masuk isya wudhu. Akhirnya yang mau buang air besar, buang air kecil kehabisan itu air, ya. Karena mungkin bisa jadi pengetahuan tentang safar, ya dalam perjalanan itu kurang, sehingga kalau mau sholat ya harus wudhu. Kalau airnya sedikit, ya sebaiknya tayamum. Karena mungkin air disediakan hanya untuk kebutuhan mendesak. Yes. Berapa kali saya naik kereta, udah mau sampai, mau buang air kecil harus pakai aqua. Ya. Harus siap-siap. Apalagi kalau buang air besar, satu aqua nggak cukup. Ya. Utamakan adalah awal waktu. Kalau kita sudah bisa, ya lebih mementingkan kesibukan kita kepada Allah, maka itu sudah dalam tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi takwa. Tapi kalau kita masih hanya menunda-nunda, sholat sudah waktunya nanti, takwanya mungkin bisa level 2 atau level 1. Ya. Untuk ibadah yang lain juga sama, menunda-nunda. Ntar yang penting kewajiban terpenuhi. Sudah masuk bulan haji, sudah ada uang, ya. Untuk mendaftar haji, entar aja, saya masih muda, daftar haji entar aja, toh nanti dananya ada. Menunda-nunda. Bahkan ada katanya ya, yang sudah dipanggil haji itu mundur lagi, nanti aja, saya masih agak muda, nanti aja saya melaksanakan ibadah hajinya, nanti aja. Bahkan pernah juga ada saya mendengar misalkan, ya diberikan hadiah umroh tuh nggak mau. Orang dikasih hadiah umroh nggak mau. Kenapa? Saya nggak yakin, saya takut nggak ngerti cara ibadah umroh. Saya masih muda nggak siap, nanti pulang dari umroh ibadahnya harus tambah rajin. Nanti malu saya pulang dari umroh masih biasa-biasa aja dan sebagainya. Ini artinya bahwa ketakwaan seseorang itu belum sampai pada level yang ketiga. Hadirin dirahmati Allah, ada satu pelajaran menarik terakhir. Ya, Imam Abu Hanifah, ya, suatu ketika didatangi oleh seorang sahabat. Tiba-tiba sahabatnya itu mengatakan, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Imam Abu Hanifah ini kan kita kenal adalah seorang ulama besar. Salah satu pendiri mazhab Hanafi. Orang ulama besar menjadi rujukan, ya. Tetapi ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, Imam Abu Hanifah ini langsung merinding. Merinding kenapa? Langsung takut kepada Allah, introspeksi. Jangan-jangan masih banyak kekurangan ibadah saya. Yang menarik hadirin dirahmati Allah, ya, dalam kajian tentang Imam Abu Hanifah ini dicatat dalam sebuah buku karangan, ya, salah satu Imam Az-Zahabi, ini salah satu ulama yang terkenal, banyak karangan bukunya. Beliau menceritakan bahwa bisa jadi seorang ulama mendapatkan nasihat, bisa jadi bukan dari orang sesama ulama. Bisa jadi seorang ulama nggak mau belajar dengan ulama atau orang-orang yang di bawahnya, atau mungkin karena udah pintar tidak ada dia berguru dengan siapapun. Tetapi intinya bahwa nasihat itu belum tentu kata-kata. Nasihat itu bisa jadi ujian. Nasihat itu bisa jadi keluar dari orang yang tidak kita duga. Nasihat itu bisa jadi keluar dari orang yang tidak pernah kita nyana. Tiba-tiba lagi di jalan ada orang marah-marah kepada kita. Itu bisa jadi adalah nasihat kepada kita. Waduh, salah saya apa nih? Tiba-tiba orang marah-marah. Bisa jadi kita mungkin ada yang kurang dari ibadah kita. Bisa jadi kita diomelin sama orang yang mungkin hanya sekedar kita nyebrang, kita lupa, nggak tengok kanan kiri.
nyebrang itu membahayakan orang kalau kita main tiba-tiba nyebrang. Bisa jadi kita dinasihati sama orang yang lewat. Hati-hati dong mas, kalau lewat. Bisa jadi itu nasihat buat kita. Belum tentu bahwa kita dapat nasihat dari guru kita. Bisa jadi orang yang lewat aja nasihatin kita. Begitu kita lewat lupa, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Apalagi sering saya juga dapat nasihat dari ibu-ibu naik motor. Ini nyata. Di pasar sini nih, di pasar sini suatu ketika saya lewat, pas kebetulan saya mengendari motor juga. Itu ibu-ibu mau belok ke Villa Palunglang Mas, itu sennya kanan. Saya pikir mau ke Indomaret. Ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu sennya kanan, mau ke Indomaret. Saya ambil kiri. Ini ujung-ujung ibu-ibu belok kiri. Sennya ke kanan. Ya, saya mau nabrak. Ya. Begitu nabrak, bisa jadi itu nasihat buat saya, tetap harus hati-hati. Hati-hati itu bukan hanya ketika kita melewati jalan. Bisa jadi ya Allah, mungkin kita harus introspeksi dalam kehidupan kita. Bisa jadi masih banyak ibadah yang kita kurang. Bisa jadi nasihat itu dari musibah yang kecil. Tiba-tiba kita lagi buru-buru ke kantor, bannya dilalah, bocor bukan cuma satu bocor, bisa jadi 2 paku sekaligus. Bisa jadi itu nasihat ya Allah, padahal hari ini saya mau bekerja, saya buru-buru, ditungguin di kantor, ujug-ujug saya bocor. Saya ingin menepati janji, banyak harus yang saya kerjakan di kantor, ujug-ujug bocor. Sampai sekolah saya dipanggil, sampai kantor saya dipanggil sama atasan saya. Saya dinasihati karena keterlambatan saya. Bisa jadi mungkin ada banyak hal yang mungkin perlu kita introspeksi. Itu juga nasihat. Jadi nasihat belum tentu harus kita berguru, tentu dari orang yang lebih tua, tapi banyak nasihat di sekitar kita yang seperti diceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Seorang ulama yang besar justru nasihatnya dengan bertakwalah kepada Allah. Kalau dipikir ini ulama udah besar, ibadahnya luar biasa. Ya, dalam riwayat Imam Abu Hanifah selama hidup itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. 7.000 kali menghatamkan Al-Quran. Setiap malam tidak lepas dengan sholat malam. Masih diingatkan dengan ketakwaannya. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan tentu kita pun bisa mendapatkan pelajaran dari berbagai hal kehidupan kita. Mungkin di rumah bisa jadi anak kita yang ngasih pelajaran buat kita. Ya, ketika anak kita ya mungkin mengingatkan kepada kita dari hal-hal yang kecil. Bisa jadi kita ada yang lengah diingatkan oleh anak kita. Bisa jadi anak kita ulangannya suatu ketika bagus, ujug-ujug nilainya rendah. Mungkin anak kita nyeletuk, iyalah ayahnya nggak ngajarin. Dengan gagahnya begitu. Bisa jadi itu anak adalah amanah yang harus kita ajarin, nilainya buruk. Bisa jadi kita memang yang salah. Kita kurang ya menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujug-ujug nilainya jelek. Jangan-jangan kita tidak menunaikan amanah dari Allah untuk membimbing anak kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Makanya kalau anak nilainya jelek, jangan-jangan bukan kesalahan anaknya, tapi kesalahan kita tidak membimbing anak-anak kita. Itu pelajaran bisa jadi buat kita. Sehingga kita harus sama-sama berintrospeksi dari semua kejadian. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian kita pagi hari ini bahwa takwa itu ya ulama berpendapat ada 3 tingkatan. Mudah-mudahan kita termasuk sampai tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga itu adalah yang sudah mampu meninggalkan syirik besar, syirik kecil. Yang kedua yang sudah mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Yang ketiga adalah sudah melaksanakan kedua tahap 1, tahap 2, tapi dalam berbagai hal kita lebih mengutamakan kepada Allah daripada kesibukan kita pribadi. Bisa meninggalkan kesibukan aktivitas kita, keduniaan kita, dan lebih mementingkan urusan akhirat kita.
Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdoa, berikhtiar kepada Allah ya, dan kita bertawakal kepada Allah bahwa semua yang kita laksanakan dalam beribadah kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.